Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, mama semua sehat semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah. ya. Di sini ada ketemu dengan Mama Rara. Mama Rara, kita manggilnya Mama Rara. Iya, Nama lengkapnya Bu Armala Dewi ya Bu ya. betul. Kemudian ini Mama Samuel. Kalau nama lengkapnya Ibu Deborah. Ibu Deborah. Dan Mama Fahri. Mama Fahri ini lengkapnya Bu Reni Martalia kalau nggak salah ya. Sampai apa belum berubah namanya. Jadi mama bertiga ini mama-mama yang hebat, punya anak-anak spesial, anak-anak kita, anak-anak spesial, anak-anak Down syndrome, sangat luar biasa. Termasuk saya juga dikarunia anak yang luar biasa. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar anak kita, mama sekalian, supaya masyarakat luas nanti tahu sih bagaimana anak-anak kita itu tumbuh kembangnya, kemudian gimana cara nangani, apa yang dirasakan ketika merawat anak-anak kita ini. Itu yang pertama. Jadi boleh deh, siapa duluan yang mau cerita apa pertama kali yang dirasakan ketika dikaruniai anak spesial ini. Siapa duluan ya? Mama Rara ya? Boleh Mama Rara. Anak saya lahirnya 2009. Hmm. Waktu itu pas tugas suami di Bengkulu Selatan. Jadi kabupaten yang kalau ke kota Bengkulunya itu 3 jam, dengan rentan gempa, dengan tanah longsor, rumah sakit daerah yang fasilitasnya tidak memadai. Dokter rehab medik belum ada, fasilitas rumah sakit juga belum ada. Saya memang orang kesehatan, suami orang kesehatan. Cuman kita namanya manusia ya, kita belum nih, tapi memang ada feeling. Anak kita kenapa nih lahir 4,1 normal. Dengan tangisan yang gede. Cuman seiringnya jalan, saya nginep cuma 1 hari di klinik. Itu pas nyampe rumah, untuk ASI-nya itu yang awal mula saya yang curiga. Karena ini anak saya yang bungsu, yang keempat. Pengalaman yang sudah kalau ini ASI itu yang tidak ada masalah. Yang kuat ASI saya banyak, berlimpah, tapi refleks hisapnya tidak ada. Lemah, bener-bener lemah. Jadi saat itu, ya itu feeling kenapa sih ini, tahu sendiri kan, kita baru ngelahirin, gimana habis capek-capeknya perjuangan, terus kita mau nyalurkan ASI yang lagi banyak-banyak, karena kalau nggak kita kasih, kita yang sakit. Nah, anak menghisap itu nggak bisa sama sekali. Udah kita pejel-pejelin, udah kata bidan, Bu coba di teknik ini dulu, relaksasi pijit puting, tetap bukan salah di ASI kita, puting kita, cuma memang anak kita lemah di tonus, mungkin di sekitar ininya ya. Waktu itu akhirnya ini anak lahir 4,1, untuk naik setengah pon itu aja susahnya minta ampun dalam 1 bulan. Jadi pulang 3 hari udah kuning karena apa? Karena kurang minum kan. Nah, air ASI berlimpah, kalau nggak bisa masuk gimana? Akhirnya kata suami, coba deh di sendokin. Jadi kita kayak anak burung, tetes bikinnya itu, bikin 10 cc pakai sendokin. Nah, masuk habis 10 cc itu butuh perjuangan banget untuk dia minum itu. Belum lagi kalau dia udah nanti gulmo. Nah, akhirnya itu anak kayak jadi ikan asin. Kenapa saya bilang ikan asin? Karena kuning. Kalau sebelum dia ini udah langsung ke target saya, ini anak jangan sampai masuk rumah sakit. Karena ini bayi rentan kalau udah masuk rumah sakit, jadi dijemur. Cuman area matanya aja saya tutup karena tidak boleh langsung bayi kena matahari. Jadi semua baju saya lepas. Jadi mata aja ditutup, dijemur sampai jam 9. Jadi tiap hari 1 jam jemur, jangan sampai ini anak kuning, jangan sampai dia masuk rumah sakit. Nah itu sih awal mula saya itu sampai 3 bulan. Akhirnya
udah berani bawa, saya mau ke Palembang, tapi saya mampir dulu saya kebetulan orang Lahat, saya mampir ke kota kelahiran saya, janjian sama dokter anak di sana. Dari situ udah dokter anak udah bilang, oh ini Down syndrome katanya. Nah di situ, walau kita udah curiga, Iya, cuman iya. ya eh, manusia ya menyangkal, kata hati menyangkal nggak apa-apa, mungkin ada tindakan nanti kalau masalah refleksisme nggak ada, mungkin apa dia ketemu dokter anak nanti gimana dia siasatinya gitu loh solusinya, pikiran kita seperti itu. Tapi ternyata ponis memang menyatakan ini anak memang benar-benar Down syndrome. Nah itu dari situ langsung dek antara antara kayak dunia itu kayak kiamat Iya, iya. ya. Karena kalau kita orang kesehatan ya balik lagi kita manusia, rasanya apa nih salah kita. Iya. Anak kita udah selama 9 bulan kita jaga vitamin, susu segala macam. Kok kenapa masih bisa ini gitu loh. Ya namanya kita tadi itu mau nyalain Tuhan mungkin. Saat itu memang ada rasa kecewa itu. Kenapa gitu loh. Suami juga nggak bohong, seumur-umur dia berjalan rumah tangga yang dikatakan mungkin menangis di depan saya itu baru kali itu saya lihat gitu. Karena ya rasa rasa gimana ya, rasa sedih ada, kecewa ada, mau marah ada, campur aduk. Itu sih yang saya rasakan saat itu pas pas anak saya baru lahir. Itu yang momen saya down ketika itu. Mana Mama Samuel, ada pengalaman khusus terkait dengan Samuel? Kalau Samuel memang dari sejak lahir sudah bermasalah. Memang belum ketahuan Down syndrome-nya, cuma ketika Samuel lahir itu dokter juga kaget karena Samuel terkontrol kan waktu kehamilan. Setiap bulan dilihat dokter aman semuanya. Pas lahir ternyata dia keminum ketuban. Nah, ketubannya bercampur, maaf ngomong, dia BAB di dalam perut. Nah, jadi sampai hijau kan. Akhirnya dia biru. Kekurangan oksigen kan Bu kalau sudah itu. Nah, sore itu saya lahir siang jam 10, sore itu udah jumpalitan papanya, harus bawa Samuel ke Bumi Waras, kemudian akhirnya Bumi Waras nggak sanggup, harus bawa ke rumah sakit umum karena alatnya cuma ada di situ di Bandar Lampung, harus pakai CPAP namanya katanya kan. Nah, ditanganilah Samuel 10 hari di ICU kan. Nah, pikiran saya ya anak saya cuma keminum ketuban saja, walaupun kondisinya kritis ya pulang dengan keminum ketuban ya nanti dengan berjalannya waktu akan pulih pelan-pelan memang kan. Nah di mobil kan waktu di ruang ICU itu saya suka intip, tapi matanya selalu ditutup karena bilirubin tinggi kan, kuning kan. Biasanya anak kita kalau mama pisah tadi kuning kan, dia ditutup, sinar. Nah saya sudah mulai curiga karena loh ini matanya kok bentuknya seperti ini, karena basically saya orang biologi, saya belajar tentang kromosom, genetika kan. Saya tanya sama papahnya, ini anak ini berbeda. Saya udah di mobil tuh udah saya pandangi terus ini berbeda. Saya bilang, saya perek sebagian lainnya kan. Langsung kata papanya nggak apa-apa. Tapi saya lihat anak ini beda gitu. Di rumah itu sampai jam 4 sore saya liatin terus anak itu di kasur. Ini anak berbeda ini. Akhirnya papanya nggak tahan mungkin ngeliat saya terus-terusan ngomong beda gitu kan. Akhirnya dia jujur, maaf ya mas, saya sudah bohongin kamu. Dokter anak sudah bilang, dokter Pram waktu itu di rumah sakit umum, bahwa anak kita Down syndrome. Cuma memang masih belum jelas, kata dia gitu. Iya kak, saya udah kayak kesambar petir, karena saya udah tahu Down syndrome itu udah gagal genetik kan maksudnya. Karena pernah dipelajari di situ udah nggak bakal bisa dia papain. Kalau dia cuma sakit TBC ada obatnya gitu kan. Tapi kalau Down syndrome ya saya harus nerima gitu kan. Udahlah, akhirnya daripada kita terus bertanya-tanya, oke, tanyalah orang yang lebih mengerti, ke dokter anak ini, ke dokter anak ini. Akhirnya kami pusing, kami pergilah ke dokter Dodi. Kata dokter Dodi, sudahlah cek kromosom saja, itu umur Samuel 6 bulan. Nah, kan anak kita juga murah-murah sakit waktu masih di kondisi awal itu kan.
Nah, dibawalah ke harapan kita, dicek jantung semuanya, kromosom. Nah, sekali tanam itu pun kromosom nggak jadi karena Samuel turun dari pesawat badannya anget, jadi nggak gagal tuh tanam kromosom pertama. Diambil lagi 1 minggu lagi, ditanam lagi kromosomnya. Akhirnya berhasil 1 bulan kemudian hasilnya kita berharap kan ada 3 tipe tuh Pak ya. Iya. Untuk teman-teman yang Down Iya, syndrome, iya. ada yang trisomi 21, ada yang translokasi, ada yang mozaik. Kalau yang translokasi sama mozaik itu kan harapannya lebih ringan. Ternyata Samuel yang seluruh sel darahnya itu trisomi 21 ditemukan. Artinya ya sudah, mau bagaimana lagi gitu kan ya. Perkembangannya juga Samuel lambat, ya menghisap, muntah, ya gitu, gumoh-gumoh muntah gitu, berat badannya jauh banget gitu kan ya. Baru usia 3 tahun lah dia setelah diterapi baru bisa duduk, berjalan dan lain sebagainya. Ya kalau yang ke sekarang sih banyak masih PR-nya. Iya. Jadi memang Down syndrome kan banyak penyertanya kayak Iya. Rara, Mama tadi nggak cerita ada jantung kan? Ada ya jantung. Kalau saya memang jantung tidak, tapi ada tiroid, kemarin ada Dandy Walker juga, ketidakseimbangan otak, ya kan? Udah gitu kemarin ditambah lagi fraktur tulangnya di bagian leher gitu kan. Nah, ya jadi ya saya harus sabar Pak. Iya. Ya mungkin berbeda ya, tiap anak Iya. beda, unik masing-masing, dan mungkin orang tua yang lain juga punya cerita Siapa yang yang berbeda? berbeda, yang pastinya nggak mudah. Nah, nggak ada Pak orang kena anaknya Down syndrome, sekalipun dokter Iya. ahli pun sekali bilang, oh nggak apa-apa, Iya. biasa aja, mereka juga shock pasti. Iya. Ya itulah kalau saya Pak. Semua ya. Mau Fahri? Kalau saya mungkin ceritanya secara garis besar mungkin sama ya. Cuman mungkin saya lebih bersyukur, lebih beruntung kali ya. Di antara anak-anak Down syndrome, saya melihat dari selama saya di komunitas, teman-teman yang lain lebih bersyukur keadaan Fahri ya masih lebih baik lah. Iya. Nggak terlalu ketara ya Down Iya. syndrome ya kalau Fahri. Mungkin yang sedikit itu tadi. Iya. Apa namanya tadi itu? Yang Mozaik. mozaik atau translokasi. Mozaik atau translokasi ya kemungkinannya. Waktu lahir ya semuanya normal ya, kelahirannya juga normal, tidak istilahnya saya melahirkan juga tidak menunggu lama-lama, normal biasa. Cuman tetap sama sih, cuman daya hisap tadi itu ya, Iya, yang rata sama ya. membuat samanya itu. Terus dengan bilirubin tinggi, bilirubin tinggi itu sampai 20 pada saat itu ya, tinggi. Kata dokternya memang nggak boleh ini boleh dibawa keluar, masih dimasukin ke dalam botol yang disinar dengan pokoknya sedih lah kalau kita melihat seperti itu kan setiap saat. Tiap pagi dicek lagi darahnya, diambil, ngecek bilirubinnya, sore itu lagi dicek lagi, yang selalu saya intip gitu kan. Tapi kan kita emang orang tua nggak, anak tetap dimasuk ruangan khusus, kita kan nggak bisa mendampingi kan. Masih kami pulang kan, saya pulang sama suami, sama anakku yang kecil pulang, sama anak besar pulang. Setiap hari paling kami ngantar ASI kan, ngantar ASI ke sana, ngeliat susternya disuap-suapin gitu kan. Saya bilang ini kenapa? Saya bilang gitu, apa dia nggak mau menghisap atau gimana? Bisa sih menghisap, dia mau, cuma daya hisapnya agak lemah gitu kan, nggak kenceng ya, nggak kayak seperti bayi-bayi umumnya gitu kan. Terus dia nanya, emang kenapa sih? Saya bilang gitu kan, belum ada pernyataan kalau itu anak Down syndrome, itu belum ada. Belum ada sama sekali. Dokter anaknya pun saat itu Pramudi apa Iqbal saya lupa, nggak mengatakan apa-apa, cuma kondisi bilirubin tinggi. Secara fisik yang melihat bayi saya ya kayak ya dia gemuk, putih gitu kan, nggak mungkin itu sih yang tadi yang tidak terlalu ketara. Iya, Ketara. karena memang matanya besar. Iya ya, matanya tidak Hidung sipit hidung dia. mancung. Hidung, iya. Artinya Wajah itu apa? juga. Bukan mongoloid itu tadi. Iya, bukan mongoloid yang Ya, wah seperti itu udah yang ketahuan lah. langsung ketahuan. Cuma dilihat dari garis tangan, Iya. bentuk tangan, bentuk kaki yang Cirinya ada di tangan ya. Kalau di wajah relatif gendut, pendek kan bentuk jarinya. lebar gitu. Hmm. Mungkin itu yang bisa dilihat. Untuk penyakit yang lain, penyakit bawaan yang lain, alhamdulillah sih nggak ada ya. Dokter waktu periksa sehat kok Bu, nggak ada ini apa-apa. Iya. Gitu.
Cuman yang saya khawatirnya kan dia punya sepupu yang seumuran, lebih tua dia 5 bulan ya. Seumuran, setelah besar terlambat ya semuanya. Jadi dia bisa menengkurap, anakku masih telentang aja. Itu yang membuat saya curiga. Terus saya, yuk kita periksa yuk, saya bilang gitu. Ajak ayahnya, kita ke dokter anak yuk, saya ini curiga nih, kenapa nih ini satu udah bisa, anak kita kok belum gitu kan, kenapa gitu. Dokter anak, akhirnya ke dokter anak. Diperiksa lingkar kepala, diperiksa semuanya kan. Bu, saya kasih ke ruang terapi, bertemu ke dokter terapi lah pokoknya ya, ini ya tumbuh kembangnya. Akhirnya dapat rujukan dari dia, ngobrol ke dokter terapi. Senyum-senyum dia kan, senyum-senyum. Kenapa sih dok, kok senyum-senyum? Saya ini bingung, kenapa dokter senyum-senyum? Saya bilang gitu. Saya bingung, ini kenapa, ini anak saya kenapa gitu. Karena di rumah itu ada perbandingan dengan bayi yang lain gitu. Bu, jangan ngebanding-bandingin dong bu, kata dia gitu. Ya, saya bukan ngebandingin, karena waktu saya punya anak pertama, perkembangannya seperti ini gitu. Kenapa yang kedua ini agak lambat gitu. Terus dia cerita-cerita gitu. Udah, saya kasih ini aja ya bu, ibu coba terapi dulu di sini. Itu belum ngomong itu dokternya kalau itu sudah mungkin si dokter itu, pasti nggak tahu dokter itu sengaja menutupi atau dia karena dia ngelihat sekilas aja gitu anak ini terlambat secara fisiknya, secara geraknya atau segala macam gitu. Saya malah taunya dari perawat terapisnya. Bu, anak ibu ini Down syndrome bu. Apa sih? Saya bilang sih kan orang awam nggak paham. Karena belum pernah mendengar gitu kan. Ada juga tetangga, tapi sih nggak tahu anak orang-orang bilang cuma ngomong apa dulu istilahnya idiot ya. Aduh itu ngeri banget. Betul. Seperti itu. Kita nggak mengenal istilah Down syndrome, pokoknya seperti itu idiot. Katanya. Saya bilang itu kayak anak-anak idiot itu kali ya, kata dia kata suami. Iya, memang orang taunya itu. Iya, taunya itu. Kan? Bahasa apa? Saya coba akhirnya saya browsing, langsung saat itu saya browsing si Down syndrome gini, ciri fisiknya begini. Oh kali ya yang dibilang sama si perawat itu, anak kita begini. Akhirnya saya ikutin, saya terapi, ya untung sih lebih cepat waktu terapi itu umur 8 bulan atau 9 bulan ya. Alhamdulillah ya perkembangannya cepat sekali. Setelah diterapi, diokupasi, pokoknya semua yang dijalanin kan terapi itu. Oh cepat perkembangannya, saya bilang. Dia yang tadinya cuma saya berdiri paling ngesot gitu kan, bisa berdiri. Belum umur 2 tahun sudah bisa jalan. Itu saya bersyukur sekali kan, ya Allah. Rupanya alhamdulillah saya dipermudah gitu kan. Untuk anak saya minimal kamu bisa jalan deh dulu deh gitu kan. Nanti lanjut kita terapi apa lagi. Kalau kamu udah bisa jalan, menjangkau sesuatu mudah gitu kan. Misalnya ibunya lagi di dapur mau sesuatu kan, kita kan nggak mungkin setiap hari selalu mendampingi anak terus kan. Kalau ibu-ibu apalagi di dapur lagi ngapain, ngerjain apa gitu. Akhirnya dia sebelum 2 tahun sudah jalan. Oh udah alhamdulillah, saya bilang gitu kan, begitu ya sudah bisa jalan. Terus ketemu lagi dokter terapis. Dok, abis ini saya langsung yang semangat kan, saya langsung yang selalu, dok abis ini apa lagi ya dok? Setelah dia bisa jalan terus apa? Ih kata dokter sampai diledekin, sabar dong bu, jangan buru-buru amat katanya, ikutin aja anak itu pelan-pelan ikutin perkembangannya gitu. Kalau kita habis dari jalan ibu langsung mau terapi bicara, belum untuk anak normal pun belum loh umur segini gitu kan. Baik istirahat terapi yang untuk bicara kita cut dulu karena belum untuk dia belum bisa gitu, karena kan terapi bicara kan emang anak-anak benar-benar dipaksa untuk harus mengikuti terapisnya kan, harus benar-benar konsentrasi, fokus gitu kan. Ketemu dulu fokusnya baru bisa. Jadi kita ini aja ibu di rumah dulu, ajarin di rumah, kan. Kalau nggak masukin ke PAUD atau bersosialisasi lah minimal gitu kan. Nanti mudah-mudahan dari situ bisa ketemu kan gitu. Akhirnya udah saya bersyukur ya, udah bisa jalan saya udah bersyukur alhamdulillah kan. Terus tidak ada penyakit penyerta, syukur juga alhamdulillah saya bilang. Jadi ya udah mulai di rumah, ya, jadi sendiri aja lah di ini sendiri kan, dia mulai di terapi kita sendiri, dia berjemur di apa, udah istilahnya udah perintah itu sudah tahu gitu kan, cuman dia belum bisa mengungkapkan saat itu gitu kan, cuman udah mengerti apa yang kita perintah.
pelan-pelan aja akhirnya ya itu akhirnya sendiri sekolah PAUD di kampungnya istilahnya, sekolahin PAUD, sekolah TK, akhirnya satu sekolah sekarang ya istilahnya karena semangat dan kemauan dia juga gitu, dan kita juga orang tua ya tetap harus ngasih semangat juga gitu sih. Sampai sekarang yang untuk si Fahri ini gitu. Iya. Nah, itu pengalamannya. Iya. Ini kan berarti hampir sama ya kita ya. Iya. Artinya kalau dengan cerita Mama Rata itu, ya siapa sih nggak kaget Iya benar semua. tahu-tahu anak kita Down syndrome gitu, berbeda dengan yang lain. Belum lagi stigma orang-orang buruk. Iya. Kemudian penyebutannya juga kita tahu dalam tanda kutip. Padahal sudah nggak boleh lagi ya Bu ya, menyebut kata idiot dan seterusnya itu. Ini kan menarik nih, sudah diberikan anak spesial, tapi kemudian apa yang buat mama-mama ini akhirnya kuat, bertahan, teruslah pokoknya mendidik semampu mungkin anak-anak ini. Kalau si Rara kan usianya berapa, Ma? Sekarang 12 tahun. Sekarang 12. Samuel 12, Fahri 11, hampir sama Semua ya. ini sama. Hampir sama aja, 11 12. Iya, 12. Hampir mirip. mirip. Apa yang terus membuat, kan banyak juga di luar sana ini barangkali punya anak itu kemudian kecewa, marah, ya nggak tahu kita akhirnya selanjutnya kan, nggak ada penguat dan seterusnya, akhirnya anak-anaknya dibiarkan begitu aja. Apa yang bisa dibagi mah buat apa mungkin kawan-kawan kita yang lihat tayangan ini akhirnya kuat gitu loh untuk menghadapi itu terus sampai membesarkan anak-anak kita ini. Jadi kalau saya dulu pas usia 3 bulan itu pulang dari rumah sakit, saya langsung kumpul sama keluarga. Hari itu saya nangis yang puas nangis. Untungnya saya 4 saudara, jadi hari itu kumpul. Kebetulan bapak saya udah almarhum, ada ibu, terus ipar-iparku, adik ipar kakakku saat itu lagi kumpul menguatkan arti kata coba flashback ke belakang, karena kebetulan saya pernah kehilangan. Saya punya anak 4, 2 hilang, jadi yang ada ini 3, 4. Ketika kita kehilangan itu lebih sakit, nah gitu loh, daripada kita ini kita dikasih kesempatan lagi. Nah, yang hilang kita nggak bakalan bisa lihat dia lagi loh. Mau kita mau nangis mau apa kita nggak bisa lagi, mau meluk mau apa nggak bisa. Paling review kenangan dia. Tapi yang ada ini masih hidup loh. Mau kita apain bisa. Nah, jadi balik lagi ke kita. Jadi saat itu kata suamiku, sekarang kita berpikir positif. Ini anak dititip, keluarga mendukung. Karena memang pada prinsipnya saya pribadi dengan keluarga saya itu selalu terbuka. Tidak pernah kayak, karena orangnya kalau saya sifatnya saat itu misalnya marah, tapi tidak yang dibawa kemana-mana nanti belakang enggak. Jadi spontan gitu juga dengan keluarga. Jadi saat itu dirangkul, jelasin bahwa ini amanah. Satu hari gitu saya puas-puas menangis, puas-puas flashback ke belakang. Akhirnya pas udah merenung, udah puas dalam satu hari itu, besok itu saya bilang sama suami, kita ke mencari cara ini anak mau kemana. Karena memang dari awal dari dokter anak disarankan ini kalau mau terapi mau apa memang harus terjadi nih. Karena semakin kita cepat untuk membawa anak ini konsul ke dokter rehab atau ke fisioterapi, ini semakin bagus perkembangannya. Nah, jadi dari situ boleh kita menangis, boleh kita marah, boleh kita merasa gagal atau gimana, tapi jangan berkepanjangan. Lumrah, namanya manusia itu lumrah. Ada saatnya kita down lagi down. Apapun itu permasalahannya pasti ada. Tidak ada yang dalam rumah tangga itu adem ayem, itu mungkin nonsen ya. Inilah
titik balik kita, Iya. bagaimana kita harus dituntut bahwa kita orang tua. Kita dititipi Tuhan seperti ini. Anak ini mau jadi seperti apa tergantung orang tuanya. Gitu loh. Jadi kalau kita mau menerima anak ini, yang paling utama dulu rasa kita nerima, ikhlas dulu. Kalau sudah ikhlas, kita akan nyaman. Oh, saya ikhlas nih. Anak saya memang seperti ini. Tapi saya bertekad, ini anak saya mau bawa kemana. Kalau anak ini mau jalan, artinya saya harus gimana berjuang, anak ini diajarin jalan. Sama dengan sekarang, kalau anak ini mau bisa baca, artinya saya harus belajar dia baca. Gitu loh istilahnya. Jadi dari situ saya dengan suami fokus ke dia nih dulu, ke tumbuh kembang dia. Dari mulai konsul ke dokter anak, dari mulai bawa ke Jakarta, dari situlah baru ketahuan dia dengan jantung bawaan bocor 0,2. Kalau sekarang ini teman-teman melihat, oh kayaknya happy-happy aja nih, nggak ada masalah, kayaknya anak kalau yang mana sakit, saya melalui semua itu. Tidak ada orang tua yang punya anak disabilitas yang langsung hidupnya enak, nyaman, langsung bahagia, tidak. Pasti ada tahapannya, menangis, sedih, khawatir, cemas. Cuma orang banyak nggak tahu. Panjang Bu, berapa jilid ceritain itu. Jadi jangan dilihat tuh anaknya udah pinter nari, anaknya dia nggak tahu proses dari awal itu gimana. Dari awal saya bilang itulah ngasih minum susu kayak anak burung. Kalau saat itu orang melihat pasti ini anak nggak bakalan hidup loh. Disendok ya dikit-dikit. Nah itu. Tapi ya itu bertahap. Sama juga sama. Sama ya. Kayaknya anak ini nggak bakal hidup. Iya. Dijemur tiap hari kayak jemur ikan asin. Nah, kita lagi down. Inilah memang kenyataan, real kenyataan. Udah pikirannya ke macam-macam ya. Iya. Jadi saat itu saya berpikir positif sama suami. Kami pernah kehilangan. Kehilang itu yang paling tidak bisa yang kita toleransi. Oh, boleh dong kita 1 bulan lagi nih. Saya mau puas-puasin, nggak bisa. Tapi kalau yang ada ini mau kita apain kita bisa. Nah gitu loh. Jadi kalau kita udah ikhlas, mau bagaimanapun kita bisa nerima, terbuka sama keluarga. Karena kalau kita sembunyiin terus, ini anak bakalan mendem di rumah, nggak akan berkembang. Nah gitu, anak butuh sosialisasi. Jadi kalau kita udah ikhlas nerima dia, kita udah ngikutin saran dokter, oh ini mesti perkembangannya seperti apa, kita ikutin aja kemana anak kita mau ininya, kemampuan dia sampai di mana kita ikutin. Terus jangan merasa malu kalau kita misalnya ada hajatan, ada kumpul keluarga, bawa aja. Mau orang lihat itu dengan hati setajam silet. Terserah gitu ya. Yang penting kalau saya prinsipnya saya tidak mengganggu orang. Nah gitu loh. Orang jangan mengganggu saya gitu. Jadi itu acara suami saya bawa, acara saya mau arisan tetangga segala macam saya bawa. Kebetulan saya memang tidak pakai pengasuh, jadi kemana-mana anak saya bawa. Nah gitu. Istilahnya pede. Nah, orang mau bilangin kita dapat pahala dong. Nah gitu loh. Jadi dengan kita pede, anak kita akan nular nih. Pede juga. Kenapa saya bilang gitu? Ya, orang tuanya aja oke-oke aja nih, happy aja. Anak juga gitu. Nah kalau sekarang orang ngelihat, kok kayaknya nggak ada penderitaan atau apa? Ya mungkin karena kita udah enjoy. Nah, nganggap ini wajar aja, anak kita nggak apa-apa kok. Nah gitu, karena Down syndrome bukan penyakit yang menular, bukan. Tapi memang tidak bisa diobatin, tapi bisa kita apa-apain gitu loh. Mau seperti apa kita bisa. Bisa seperti anak kemampuan dengan anak yang bukan Down syndrome gitu loh. Asal ya itu balik lagi ada kemauan dari kita. Itu. Boleh nambahin Bu, yang buat akhirnya ibu-ibu nih pokoknya semangat. Iya, prinsipnya sama sih. Sama ya. Cuman apalagi yang buat saya nambah semangat sih, sebelumnya kan saya tahu waktu Down syndrome. Terus saya pernah asesmen sama dulu ada lembaga ya asesmen, Bu coba gabung ke sini Bu.
kata dia gitu. Heeh. Apa sih ini? Potats ya, Oh, saat itu ya, potats. potats ya. Apa ya dok, potats ini? Coba ibu browsing, cari apa potats ini. Akhirnya ke rumah saya browsing. Oh iya potats ini, ini. Waktu itu di Lampung sudah ada belum? Sudah ada. Oh, sudah ada. Terus saya coba cari di Lampung. Saya ketemu nomor telepon Ibu Haja Arbala Dewi Ah, saat itu. iya. Langsung saya Bu ya, ingat ya Bu? Iya. Langsung saya WA. Assalamualaikum Bu, Ibu ini, saya tanya gitu. Saya juga punya anak Down syndrome Bu ini. Oh silahkan kata Bu Arma. Kami punya ini diterangin itu kan potats ya isinya persatuan orang tua anak dengan Down syndrome. Iya. Isinya semua orang tua yang memiliki Anaknya anak-anak Down Down syndrome. syndrome. Akhirnya di-invite sama si Ibu Heeh. di potats. Ya alhamdulillah langsung gemeteran tuh saya. Langsung merinding saya kalau dengar cerita-cerita potats. Akhirnya saat itu masuk saya di grup. Saat itu belum ada, masih sedikit sih, belum banyak banget sih anggota ya. Tahun berapa tuh ya, Bu? Tahun berapa ya Bu? 2018, 2019. Iyalah. Bu, ini mau Fahri Saya waktu di 2018 PKS ya? ada ya. Tapi duluan Pak Umam. kayaknya Iya. kalau saya kan ketemunya di Facebook kalau nggak salah ya. Duluan Iya, Pak Umam. pokoknya Mama Rara yang komen di status pertama saya. saya ikut di gedung PKS ya Bu ya. Heeh. Di gedung PKS, acara di gedung PKS Iya. ada saya ikut. Saya juga itu lihat-lihat lah datang gitu kan, saya lihat-lihat dulu. Akhirnya saya ketemu Bu Armala dimasukin ke grup Grup WhatsApp ya. WA. Saya lihat anggotanya gini. Saya perhatiin satu-satu, saya buka DP ininya profil masing-masing Sama orang mukanya. tua. Terus mukanya sama. Anaknya. Ternyata bukan anak saya aja. Gitu. Saya ngeliat si ini. Ya Allah, alhamdulillah ini ngeliat saya ini. Ini temen sekolahnya sih. Ketemulah Gitu di kan. situ. Ya Allah, jadi hati saya jadi kuat. Iya. Akhirnya saya bilang, bukan hanya saya aja yang punya anak-anak Down syndrome gitu, bukan hanya saya aja yang berdiri sendiri. Akhirnya saya punya, si Fahri punya saudara-saudara yang lain yang walaupun kata anak kita 1000 wajah ya, semua Iya, mukanya sama, kembar. gitu kan. Iya, kembar. Kembar 1000 kan istilahnya. Tapi kami suka saling menguatkan kan, Iya. saling memberi masukan yang baik gitu kan. Masing-masing orang tua merespon yang baik. Oh iya Bu, saling sharing di situ, anak cerita anak segala macam, memberikan motivasi gitu kan. Terus memberikan arahan tentang sekolah-sekolah, memberikan arahan tentang bagaimana cara menerapi anak di rumah gitu. Banyaklah pelajaran di situ. Itu yang makin nguatin saya gitu kan. Akhirnya kok saya jadi sering bertanya, aktif lagi gitu. Iya, Saya iya. di Pinang tuh sama Bu Armala. Bu ikut jadi pengurus ya. Jadi pengurus, malah aktif ya, Mak ya. Saya bilang ikut jadi pengurus ya. Usah deh Bun, saya anggota aja dulu, saya lihat-lihat dulu. Saya bilang gitu kan. Saya mau, ya maksudnya malu loh Pak, masih baru. Saya udah mau ini, saya bilang saya lihat-lihat dulu deh, saya bilang gitu. Waktu acara di gedung PKS, itu pertama kali saya itu, sebelum acara besok saya datang tuh sore-sore. Waktu diumumin di grup, siapa yang mau ikutan nyumbang untuk acara? Iya, iya. Saya tunjuk Fahri deh Bu, baca surat, saya bilang gitu kan. Datanglah saya ke situ kan. Fahri baca surat aja Bu, surat apalah, dia banyak kok, ada berapa surat yang dia hafal. Terserah mau surat yang mana, nanti insya Allah dia bisa, saya bilang gitu. Terus saya kesana sore-sore ngeliat, oh ya ketemu sih beberapa pengurus ya saat itu. Ya Pak Umum juga saya ada. Iya. Terus Jadi inget iya, itu, dari inget gedung. siapa Bu? Almarhum Iya, Mbak Dewi ya. Mbak Dewi. Situ, makanya saya bilang, ya itulah saya bersyukurnya itu Mbak karena Dewi ada belum gabung komunitas ini. di pengurus. Tapi udah terlibat kan waktu Udah. pas Dia di pengurus udah waktu di Manuel. waktu ketemuan nganter surat sama ketemu Pak Ade Iya. gitu kan. Masih ada fotonya itu. Ya disitulah saya ngerasa saya sangat bersyukur sekali gitu kan, bisa ketemu dengan bunda-bunda hebat yang lain, Iya. gitu, ayah-ayahnya juga, gitu, anak-anak hebat yang lain. Itu yang membuat kita lebih semangat gitu kan. Jadi saya berpikir persaudaraan ini, anak kita ini kan istilahnya bukan kayak sekolah. Kalau sekolah Iya. kan selesai dia sekolah selesai. Selesai. Persaudaraan kita mungkin sampai ada yang menutup mata istilahnya kan, istilahnya mungkin ada anak-anak yang udah almarhum kan, ada Iya. juga yang orang tuanya masih bergabung. Betul. Ada mungkin orang tua apa ayahnya atau ibunya Yang sudah nggak ada. almarhum gitu kan. Ada yang gantiin yang sebagai penggantinya kakaknya kan gitu ya, pendampingnya yang kakaknya yang masih aktif di situ ada juga di situ. Maka saya bilang, baru saya ngobrol semalam sama ayahnya, ya kalau potat sini mah ya nggak berhenti kayak grup sekolah. Kalau grup Iya. sekolah kan selesai, udah selesai mungkin sampai mungkin misalnya ada yang berjodoh anak-anaknya atau apa, sampai saya berpikir
Iya. Jadi ayahnya bilang, kalau anak Down syndrome nikah gimana ya Bu? Iya, Katanya iya. gitu. Belum kebayang ya. Saya bilang Ya, gitu, tapi mereka cuman punya hak itu. tenang lah. Iya. Mereka punya hak itu gitu. Artinya ya Apalagi orang tua juga jangan langsung berpikir Nggak mungkin, anak saya nggak mungkin gimana nanti gitu kan. Nggak ada, karena ada beberapa orang tua kita tuh yang enggak, anak saya nggak ngerti gitu kan. Iya. Saya pikir kita bersama-sama belajar kan sama Hmm. dokter anak waktu itu Iya. di Growing ya Bu ya. Anak-anak kita memang secara kan anak-anak kita itu disabilitas intelektual, Hmm. tapi untuk Fung- reproduksinya fungsinya itu reproduksinya normal. normal. Gitu. Memang Iya. kalau yang laki-laki kesuburannya yang sedikit, Iya. sangat rendah. Tapi kalau yang perempuan itu Perempuan. normal gitu. Iya. Artinya ya kalau mereka punya rasanya gitu, itu. Iya. pengen menikah ya kita harus kasih ruang gitu. Iya. Jangan orang tua juga seperti Bunda tadi, Hmm. jangan ditutup-tutupin, Iya. udah gitu jangan dibilang gak bisa, jangan Hmm. dibilang gak mampu, ya kasih ruang lah gitu. Tapi Hmm. memang lebih baik dipertemukan, dibantu sama orang tuanya Iya. yang tepat. Iya. sama dia, itulah ya istilahnya. Sampai ngobrol sama ayahnya, dia bilang gitu, kan kadang kebayang loh Pak, kita berpikir kita udah gede, masa ya sih Iya. hari sampai umur dewasa masih ngetek sama Emaknya. emaknya aja gitu kan. Iya. Apa berpikir nggak ya Bu, kalau dia punya pendamping istilahnya Hmm. gimana? Saya sebagai ibu, karena kan sehari-hari sama kita, Iya. salah ya belum kepikiran, karena kita ngebayang-bayanginnya yang aneh-aneh kan, kalau misalnya ketemu yang sekian kayak gini, Iya, iya. sedangkan di anak-anak kayak gitu kan dibentak sedikit aja langsung down dia Iya, karena istilahnya. ini ya lebih halus Iya, anak-anak perasaannya kita itu. halus banget gitu kan. Halus. Kadang-kadang kita ada kekerasan sedikit, ada orang ngobrol keras dikit, misalnya ayahnya Tersinggung. kita ngobrol sebenarnya biasa tapi agak Heeh. hal-hal yang menyentil agak keras dikit, Yang ditangkap sama mereka marah aja marah tadinya, pokoknya. gitu kan. Makanya, nantilah kita ikutin aja jalannya. Oh. Allah sudah ngasih emang garis tangan dia seperti itu ya, Iya, itu iya. emang kita harus jalanin. Mudah-mudahan dengan dia beranjak besar, kita terutama saya masih bisa ngedampingin dia, kita masih sehat, masih ada gitu kan, masih ngikutin dia, arah dia kemana gitu. Saya mau berpikir gitu aja. Cuma ada stigma dulu yang pernah ngomong, umur anak Down syndrome katanya ada yang bilang dulu tidak panjang. Umur kehidupannya ya. Iya, Oh, kayak maaf gitu. aja. Tapi ya semuanya Tapi kita ada serahkan. kok yang Tapi ada yang teorinya sampai lumayan. teori. Ya, Teori. ya sekarang gini, anak normal juga belum tentu umurnya panjang. Iya juga. gitu. Ada yang masih anak-anak juga yang ini kan. hidupnya pola hidup sehat, 40 tahun dipanggil Tuhan. Iya, Ya kan, iya, jodoh, iya, mau, iya. rezeki itu kan urusannya Tuhan ya. Ya udahlah biarin. Jangan urusin yang bukan urusan kita. Ya. Yang kita urusin ya bagian Yang kita, gitu. Kalau di luar kontrol kita nggak iya, tahu betul, kita kan betul. kira-kira kan. Bukan Jadi boleh itu. kita. Cuma untuk yang di luar aja ya, untuk orang tua yang di luar Iya, yang iya. punya anak-anak, dia tahu dia punya anak-anak berkebutuhan khusus ya. Intinya tetap, pertama yang kata ibu, tetap harus ikhlas menerima anak itu dan tidak malu ya istilahnya. Pede tadi harus, ya. harus pede. Kita harus ya istilahnya setiap anak punya bakat masing-masing. Setiap kalau kita gali, mereka pasti punya kemampuan masing-masing. Mungkin kemampuan mereka bisa lebih pinter dengan kemampuan anak-anak normal lainnya. Ada itu sudah Iya, ini gitu kan. Ada masing-masing anak yang emang punya kelebihan dan emang semua ya. Semua bukan kelebihan itu hanya semua manusia anak-anak ada, Down syndrome gitu kan, pasti semua. Jadi Ya, tetap semangat nambahkan lah dikit. gitu. Kalau kita mau mengenalkan anak-anak ke orang masyarakat luas, balik lagi ke kita dulu. Kalau kita udah yakin anak kita ini seperti anak-anak yang lain, insya Allah lingkungan akan menerima. Iya. Kalau kita belum yakin, gimana orang bisa menerima Terima. anak kita? Kita aja belum 100% Iya. ini katakan. Jadi ngapain kita capek-capek? Oh, anak Down syndrome itu gini-gini. Dia bisa kok seperti anak lain. Tapi kalau pada dasarnya kita aja belum bisa nerima 100% kondisi anak kita, ya nggak bisa. Jadi jangan salahkan pandangan orang luar menganggap anak kita ini nggak bakalan bisa dia, ini nggak ada kemampuan gini-gini, nah, gitu. Tapi yakin kalau anak kita bisa seperti anak lain. Jadi kalaupun orang menanya atau orang melihat dengan sebelah mata, kita tunjukkan, nah, kemampuan anak kita bisa seperti ini. Anak dia yang bukan disabilitas belum tentu bisa seperti anak kita. Nah kalau kita udah yakin seperti itu, insya Allah, karena program
program potat kita sendiri dari 2018 sampai 2019 itu kemarin saya dengan yang pengurus lama itu sosialisasi masuk ke sekolah-sekolah, mengenalkan dari SMP, SD, posyandu, kita belum masuk SMA, mengenalkan bahwa Down syndrome ini seperti ini loh. Kan sekarang ini kan sekolah inklusi banyak, tapi pada dasarnya tidak paham kadang inklusi itu, disabilitas ini dengan apa, penanganannya seperti apa. Tetap kadang anak-anak kita itu yang sekolah di inklusi, kadang kasus pembulian itu selalu ada. Nah, di situ yang kenapa kita kemarin punya program yang untuk kita Potat Lampung punya program sosialisasi, jangan sampai anak-anak kita ini tidak nyaman. Nah, kepingin kita mereka membaur sosialisasi ke teman-temannya yang tidak hanya yang teman-teman dia sesama DS, tapi membaur ke anak-anak yang non disabilitas, tapi pada kenyataannya jadi trauma. Kenapa saya bilang trauma? Karena tidak menyalahkan anak-anak itu, mungkin aneh, kok dia beda sendiri. Nah, itu balik lagi kan harus ada pendekatan. Kenapa teman kamu beda sendiri? Oh, dia kasusnya seperti ini. Si guru juga harus menyampaikan kondisi bahwa anak yang di sini ini begini, nggak Down syndrome, nggak dengan yang lain, namanya inklusi kan nerima semua disabilitas gitu loh. Arti kata harus memang pengenalan itu harus kita sosialisasikan ke teman-teman yang bukan disabilitas. Jadi guru pun nanti akan menyampaikan. Jadi dengan pendekatan seperti itu kita berharapnya tidak ada kasus pembulian. Karena yang khusus Down syndrome ini sendiri kan tidak semua anak yang bisa lancar ngomong. Nah, jadi kalau dibully, dia mau bicara, mungkin orang nggak jelas apa yang disampaikan. Kalau kita orang yang karena kita sehari-hari di rumah mungkin paham maksud anak kita seperti apa. Tapi kalau teman-teman atau guru yang lapor ke guru belum tentu paham juga. Ya gitu. Karena Down syndrome Pak, kadang-kadang nggak berdiri sendiri cuma disabilitas intelektual, tapi dia juga multiple disabilitas. Contohnya tadi udah intelektual, kemudian dia bilang susah bicaranya kan, Mama Rara tadi. Nah, berarti bicaranya ya kan. Nah, kemudian ada juga yang mendengar gitu. Ada anak kami yang susah mendengar sih. Betul. Siapa ya? Komplek dia. Ya. Ganda lah istilahnya dia. Jadi ganda. Jadi memang ini juga harus kita yang benar-benar ikhlas ya Pak ya. Maksudnya tadi ya, ikhlas di situ menerima, tahu, sangat mengerti anak kita. Jangan kita juga gini. Oke, kita mau kembangkan potensi dia, tapi kita nggak sadar letak anak kita di mana gitu kan. Kasihan anak kita juga kalau ekspektasi orang tuanya terlalu besar sama dia. Akhirnya terlalu dipaksakan ke anak. Lakukan yang terbaik, tapi tahu level anak kita tuh terbaiknya di mana gitu. Jangan paksa yang bukan di level dia gitulah. Nah, kalau saya bilang tadi, kalau teman-teman bilang kan tadi komunitas Potats, saya sih gini sih Pak, bukannya sekarang tema kita Potats Down syndrome and friends, sosialisasi kan, nah itu seluruh Indonesia tuh Pak. Berganti-ganti temanya kan. Itu seneng banget Pak kalau itu sampai tercapai, akhirnya Down syndrome itu bisa benar-benar diterima oleh masyarakat luas ya. Tapi memang sejujurnya untuk masalah rasa, masalah feel, kita memang butuh komunitas yang sama dengan kita. Kenapa coba Pak? Semua orang tahu berenang itu ada harus tertelan air, menahan napas sakit gitu kan. Nah, orang cuma tahu, oh Down syndrome itu begini, tapi begini, nanti bisa begini toh anaknya gitu. Tapi mereka kan nggak rasain Pak perjuangan yang tadi itu kan bersama dengan ibu-ibu Down syndrome gitu kan. Anak itu susah makan, sering sakit dan lain sebagainya. Terapi itu juga bukan kita berpikir gampang. Anak datang di tempat terapi, udah gitu nggak pakai nangis loh mereka itu. Iya, karena nggak nyaman gitu kan, dipaksa gitu kan. Dan orang tua di situ juga harus punya kerelaan gini. Kami harus biarin kamu nangis karena supaya kamu lebih baik dari ini gitu. Belum lagi Pak, bukan hanya stigma buruk dari masyarakat, keluarga, bahkan orang terdekat sendiri gitu Pak, meninggalkan
anaknya yang Iya. Down syndrome ini gitu Dan kan. ada ya? Nah, ada banyak Iya. gitu kan. Mm-mm. Nah, itu kan sangat menimbulkan luka ya, luka di Mm-mm. hati anak itu juga di hati pendampingnya. Contohnya ibu, karena nggak mungkin saja bukan bapak aja yang ninggalin, ibu Iya. juga bisa aja ninggalin Iya. anaknya. Ada ya, Mak ya? Ada yang Nah. istrinya langsung pergi TKW. Ya pergi Nah, meninggalkan karena iya. tidak kuat menerima Iya. kenyataan. Iya. Nah, Kalau si bapak ada yang langsung menceraikan. iya, Iya. karena itu. Nah, langsung bukan cuma itu aja Pak, stigma dari orang Iya. tuanya banyak dosa. Oh, Iya. ya. Iya. Dan itu membunuh karakter kan, membunuh karakter kita orang tuanya. Iya. Gimana kita mau kuat mendampingi anak kita yang begini gitu kan? Nah, stigma-stigma buruk, nah itulah yang harusnya Komunitas peranannya penting. iya, Iya, komunitas betul. peranannya penting di situ. Betul. Kemudian kalau sampai tercapai Down syndrome and friends, diterima sama masyarakat luas, damai dunia ini Pak. Iya. Iyalah, setiap orang nggak terjadi bully dan lain sebagainya. Memang kita juga harus rendah hati. Kalau dia nempel dengan ADHD, Down syndrome ini kan Iya. aktif, nah Iya. kan, nah dia pukul kawan, maksudnya tuh dia bukan mau pukul atau mau dorong, tapi memang dia nggak bisa kontrol kan. Iya. Iya, dia nggak bisa kontrol kan tenaganya. Nah akhirnya ya kita juga orang tua harus besar hati, bilang minta maaf ya sama orang-orang yang mungkin anaknya diganggu oleh anak kita. Maaf, anak saya ini seperti ini gitu ya. Rendah hatilah kita juga. Nah untuk belajar rendah hati, ikhlas menerima segala macamnya itu nggak mungkin bisa dirasain sama orang yang nggak mengalami Pak. Iya. Dan saya kadang-kadang suka bertanya-tanya sama Tuhan awal-awalnya, why dan why. Tapi setelah saya diam, kadang-kadang sambil mengendarai motor, kalau saya nggak punya Samuel, saya nggak kenal Mama Rara, Iya. nggak kenal Mama Fahri, dan nggak kenal Mama Rizky, nggak kenal yang lain. Itu tuh bukan bohong, itu bukan Iya. main-main loh. Saya mengenal orang-orang hebat yang punya anak-anak hebat luar biasa, yang mereka juga mau berbagi peran dengan anak-anak yang lain. Kalau saya nggak punya anak Down syndrome, mungkin saya ngeliat anak Down syndrome, oh iya kasihan. Cuma itu aja. Cuma sampai di situ. Tapi ketika kami di sini sekarang punya anak Down syndrome, nggak cuma charity ya, nggak cuma belas kasihan, disosialin terus. Kami tuh mau anak-anak kami tuh punya hak-haknya, lebih humanis lah Pak, diterima secara utuh sebagai seorang manusia di mata masyarakat itu sih Pak. Iya. Luar biasa ya. Berarti memang komunitas Potat ini sangat bermanfaat, terutama untuk anak saya. Juga bersyukur waktu itu ketemu dengan Mama Rara gitu kan. Kalau bicara Potats ini apa aja nih Mah, misalkan kegiatannya, sehingga teman-teman mungkin luar sana yang memiliki anak-anak Down syndrome juga merasa nggak sendirian, ketemu gitu loh. Kalau Mama Fahri kan diceritakan dokter, hubungin Potas nih. Barangkali mungkin di luar sana masih banyak yang belum tahu ada komunitas kita yang anak-anak Down syndrome berkumpul dalam wadah yang sama buat menyatukan tadi itu. Ada satu hati, satu rasa, dan seterusnya. Kita Potat Lampung ini punya medsos ya. Hmm. Jadi ada FB, FB-nya Potat Lampung Potat dengan Lampung. tulisan besar semua, Ya. spasi ya, Potat spasi Lampung. Kalau yang IG-nya Pik Potat Lampung, kecil menyatu semua. Nah, buka di situ bisa nanti kelihatan, bisa tag aja di situ salah satu anggota langsung nyambung deh. Jadi kalau memang teman-teman maupun di kabupaten, bukan di Balang ini tinggalnya, mau yang di pelosok-pelosok, kalau buka itu ya bisa nyambung. Bisa nyambung ya. Nah, kalau tidak tahu kontak person kami pengurus, bisa lewat medsos. Silakan hubungin, maupun itu bukan pengurusun masih bisa, akan nyampai ke Iya. ya. Tetangga saya punya ini mah, tolong masukin, asal dia punya anak Down syndrome Ya, ya silakan. bisa. Mana nomor kontaknya nanti itu. Kita punya grup WA, di grup, terus kalau di WA itu sekitar 200-an, sebenarnya lebih. Karena yang di SLB itu banyak yang tidak punya HP Android, jadi HP biasa, jadi SMS. Jadi kalau kita punya kegiatan, biasanya yang tidak punya kontak WA, ya biasanya kita pegang, tolong sebarin. Koordinatornya lah ya. Koordinatornya gitu. Jadi kalau SLB misalnya, saya langsung SBL PKK ini, SLB yang di Kemiling ini. Jadi udah langsung tolong ya sampaikan, kita ada acara ini.
Kalau masih juga yang bingung mau mau apa gabungnya bagaimana caranya, ya mungkin bisa langsung ke rumah saya atau ke rumah pengurus yang lain. Kalau mau tanya-tanya dulu masih bingung, belum berani mau langsung gabung, Iya. kan ada kadang orang tuh ini apa kegiatannya seperti apa, bayar apa enggak, kan ada kan itu. Iya. Silakan datang. Bisa hubungin saya ke Bu Deborah, Bu Reni, ya monggo, ke teman-teman yang lain juga silakan. Jadi nanti akan seluas-luasnya akan kami Ya. jelaskan, karena kita walaupun tahu misalnya seseorang itu punya anak Down syndrome, kita tidak bisa memaksakan dia Ya, bergabung ya, komunitas. betul. Balik lagi ada kemauan dari dia. Kita hanya menjelaskan, oh ini loh, kalau manfaatnya komunitas itu seperti apa. Tapi ya balik lagi individu masing-masing. Kalau mau gabung, monggo silakan. Nggak mau juga kita tidak memaksa. Gitu. Kalau untuk kegiatannya ya sepanjang ini ya paling, alhamdulillah, Iya. Lampung ini Termasuk dapat aktif banget 2 kali dapat yang terbaik Iya. dari dari pusat. pusat ya. Karena kita yang cabang kan daerah ada 10 Iya. termasuk Lampung ini. Dan Cabang muda juga ya Bu ya? iya, Termasuk cabang masih muda, tapi 2 sudah kali berturut-turut kita yang terbaik. Terbaik. Karena apa, kegiatan kita bagus, banyak, banyak. terus laporan kita tiap bulan itu tepat waktu, selalu rapi, semua kita laporkan, baik keuangan, baik kegiatan, itu semua kita laporkan beserta dokumentasinya. Itu. Nah Bu, nyambung keuangan nih Bu, biar Iya. orang-orang takut Nah. ada keuangan nih kan. Boleh katanya. tambahin. Nah, Sama-sama. nanti itu nih, nanti katanya, Oh, waduh iya. nanti saya bayar di sana mahal lagi. Udah gua lagi susah katanya bayar Karena mahal. kirain bayanginnya masuk sekolah tadi. Jadi gini, kita memang tidak munafik ya. Iya. Setiap kegiatan itu perlu duit. Iya, gitu pasti. loh. Tapi memang kita tidak punya subsidi yang rutin donasi masuk tiap bulan, tidak ada. Kenapa? Kalau setiap kegiatan kita selalu buka open donasi. Karena apa? Seperti webinar, kita mau bikin door prize itu kan perlu uang. Door prize untuk dibagikan ke teman-teman yang penarik lah istilah, biar teman-teman bisa ikut gabung webinar. Kita nanti yang mana mereka aktif, ya bertanya, aktif dia ngikutin sepanjang itu, buka kamera, biasanya kita kasih door prize. Nah, biasanya. bocoran ini. Biasanya seperti itu. Nah itu semua dananya Kayaknya biasanya selalu ada door Iya. prize kalau mau memeran. selalu ada. Karena apa? Apresiasi Apresiasi. kita buat teman-teman semua yang ikut gabung. Itu dananya dari open donasi, terus dari ada kita namanya kas dari anggota. Nah, kas anggota ini per bulannya Rp10.000. Tapi tidak memaksa. Catat ya, Nah, nggak dipaksa. tidak dipaksa. Memang di grup WA itu sekitar 200-an ada, tapi tidak semua. Bukan karena tidak mampu, Ya. nah gitu. Banyak yang mampu, tapi kalau dia nggak mau kasih, nggak ikhlas, kita nggak pernah nagih, Ya. kita nggak pernah minta. Jadi walaupun yang tidak mampu, Iya. cuci apa-apa, Iya. justru mereka punya kesadaran. Hmm. Oh saya ikut, karena apa? Balik lagi uang itu untuk anak-anak Ya. kita. Nah gitu loh. Kita acara menggambar, oh ada hadiahnya, goodie bag tiap anak harus dapat. Nah itu semua memang dibelikan lagi ke anak-anak lagi, uang itulah. Terus ada lagi kalau anak kita dapat musibah, entah meninggal, entah sakit, kita udah kesepakatan dari dulu ada uang santunan untuk kalau anak kita ada yang meninggal atau orang tua si anak itu yang meninggal. Nah istilahnya ibu bapak atau anaknya yang sendiri. Memang tidak seberapa, tapi itulah bentuk kepedulian kita, perhatian kita. Uang kas yang dari teman-teman itu mungkin tidak seberapa, 10.000, tapi bagi yang kalau kita pas ngasih santunan seperti itu luar biasa. Walaupun cuma berapa isinya, tapi bentuk perhatian itu yang tidak bisa kita bayangin. Itu berapa kali teman-teman yang udah nerima seperti itu selalu japri saya, luar biasa perhatian. Padahal saya baru masuk loh, baru 1 bulan. Ada yang nggak nyampe 1 bulan, tapi saya udah dikirim, dapat santunan.
Nah gitu, kita nggak memandang oh dia anggota baru, ini anggota lama dulu deh kita prioritas, tidak. Kalau udah masuk bergabung di komunitas kita Potat, itu artinya dia anggota kita, keluarga kita. Jadi tidak ada namanya orang baru, orang lama. Perlakuan kita sama. Nah, jadi ya itulah uang itu. Kalau ada salah satu anak kita sakit, kita harus kita bingkisan. Entah walaupun roti harga 20.000 ada. Kalau pengurus tidak bisa datang, pasti akan kita japri. Siapa nih satu arah jalurnya? Misalnya di Jagabaya ada Ibu Deborah. Jemput. Nah, Ibu Deborah, saya tidak bisa hadir. Bisa nggak mewakilin? Nah itu. Jadi salah satu, tidak hanya perlu harus pengurus, tapi anggota pun kita akan japri. Siapa yang bisa mewakilin kita untuk bisa datang, entah itu di rumah duka atau ke rumah sakit kalau lagi anaknya lagi sakit gitu. Inilah uang 10.000 yang kita namakan kas. Nah, uang ini selalu rutin tiap bulan kita akan laporkan. Ada laporan ke pusat bahwa kita memang ada uang kas, berapa sisanya, pengeluaran untuk apa, itu dari pusat. Kita pelatihan, kalau dulu ya semau kita bikin ya, maksudnya itu masih cara orang awam. Nah, hitungannya debit, kredit, laporannya. Kemarin waktu kita pelatihan di Bogor, Family Gathering, itu memang pakar keuangan yang biasa melatih pejabat-pejabat perusahaan-perusahaan. Nah, itu profesional ya. profesional. Jadi akuntabilitas. Selama ini almarhum Ibu Dewi yang bikin laporan itu. Semenjak beliau meninggalkan kita semua kemarin, ada peraturan baru tentang itu. Saya bukan orang akuntansi, beliau juga bukan biologi. kalang kabut kita. Sedangkan itu harus benar-benar ada, mau itu 100 rupiah harus ada dimasuk hitungan itu. Jadi ada penyusutan, Pak. Penyusutan semua. tahun, 2 tahun gitu. Itu tuh ada semua. Barang inventaris apa, kalau ini nilai barang ini sekian tahun kan berbeda. Nah, gitu loh. Kalau kita beli atau dikasih orang tahun ini misalnya harganya 10 juta. Tahun depan harus dilaporkan. Ini nyusutnya berapa? Kira-kira harga. Semua itu dilaporkan. Nah, jadi kalau seandainya di luar sana atau teman-teman anggota komunitas bertanya, oh uang ini kemana? Semua kita punya. Kenapa saya menunjuk, kalau dulu kan cuma ibunya Han ya, yang bendahara. Karena semakin kesini laporan kita semakin rumit, semakin rinci, akhirnya saya menunjuk satu lagi, ialah Ibu Rizky 2. Kenapa? Untuk saling mengingatkan. Jadi istilahnya ibunya Han untuk laporan global besar, yang untuk keseharian ada Ibu Rizky yang membantu. Itu gunanya. Jadi satu pelupa, yang satu lagi ada yang mengingatin. Nah, memang dikatakan komunitas yang mungkin banyak uangnya, enggak juga ya. Cuman ya kita menjaga amanah orang banyak itu, menjaga walaupun uang tidak seberapa tapi amanah itu yang kita harus memang ini. Apalagi ini sebentar lagi kan masa kepemimpinan saya udah selesai, nanti kan nggak tahu kita siapa yang menggantikan saya. Nah itu harus jelas, ada pembukuannya, harus tahu oh di waktu saya uang sekian, punya barang inventaris apa, itu kan harus jelas dulu. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi kalaupun memang ada di luar sana nanti mempertanyakan, beliau-beliau yang menggantikan saya tahu, oh ini loh perjalanan selama saya yang megang, ada bentuk barang, ada uang, ada. Jadi itu yang mencakup ke teman-teman, nanti ke pengurus yang lain. Gitu. Jadi kalau di luar sana bertanya, takut nanti ada paksaan untuk bayar uang kas, tidak sama sekali. Jadi uang kas memang ada 10.000 rupiah per orang, per anak, tapi tidak dipaksa sama sekali bagi yang mau. Gitu. Ini luar biasa. Jadi komunitas Potat di Lampung ternyata walaupun dari 10 ya, dari 10 PIK salah satunya Lampung, dan 2 tahun berturut-turut mendapatkan yang terbaik. Padahal umurnya baru 3 tahun. Padahal umurnya baru 3 tahun, luar biasa. Luar biasa ini siang hari ini. Kayaknya rasa kurang waktu kita. Tapi udah waktunya. Tapi kan udah waktunya, mungkin terakhir barangkali ada closing statement, harapan atau semisalnya dari
mama-mama yang luar biasa ini, supaya nanti masyarakat juga bisa mendengar apa sih yang kita harapkan sebetulnya kan, baik dari masyarakat, pemerintah ataupun yang lainnya. Boleh siapa duluan terserah. Jangan malu, Jangan malu. Oke. jangan malu. Pede-pede aja. Pede-pede aja. Terima apapun masukan dari orang, mau itu buruk jadi cambuk untuk kita ke Oke. depannya. Itu baik artinya koreksi untuk kita, Oke. harus lebih baik lagi. Jadi prinsipnya balik lagi, anak tergantung orang tuanya. Kalau kita bisa mendidik, mengarahkan bukan disabilitas maupun disabilitas, anak itu akan tahu. Tidak bisa kita memaksakan anak harus mengikuti kemauan kita. Jadi ada batasan kemampuan anak itu sendiri. Itu yang kita harus step by step untuk support dia, selalu mendukung dia. Jadi intinya ayo ke teman-teman semua, baik yang punya anak Down syndrome, baik masyarakat luas yang tidak punya Down syndrome, kita aman-aman kok, kita happy. Jadi jangan merasa takut oh nanti nular atau apa. Anak kami tidak penyakit menular, anak kami seperti manusia normal seperti lainnya. Jadi tetap nerima kondisi anak dengan disabilitas apapun, selalu happy ke depannya. Itu aja dari saya. Makasih Mama Rara. Mama Samuel atau Mama Fahri saya? Kayak di foto kemarin Fahri, teman rasa saudara. Istilahnya. Kita semua teman sama ya, kita punya teman senasib semua nih, si ibu-ibu semua ada di kota sini kan, komunitas kita. Cuman rasa persaudaraannya lebih tinggi ya. Jadi udah, ya itu sih gimana sih, ibarat teman rasa saudara itu, ya dia teman tapi rasanya saudara. Saking sehati kita semua gitu di sini. Gitu kan. Anak-anak kita ini memang berbeda, tapi satu, bukan untuk dibeda-bedakan. Oh, luar biasa. Anak kita berbeda tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Ya, Mama kalau Samuel. closing statement saya sih, dengan pertolongan Tuhan, saya aminkan. Aku ada, aku bisa, dan anak-anak kami boleh menjadi berkat bagi Indonesia tercinta. Luar biasa, mantap. Makasih nih mama-mama hebat, luar biasa atas waktunya bisa ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan nanti kita dengan waktu bisa silaturahmi lagi supaya masyarakat juga bisa menerima, tidak membuli, kemudian dukungan masyarakat juga sama kita bisa lebih nyata, dukung harapan-harapan mama-mama mudah-mudahan bisa terwujud. Pesan Mama Rara luar biasa buat kita semua, pokoknya jangan malu, pede, terima apa adanya, ikhlas, kemudian kita teman rasa saudara, anak kita berbeda tapi jangan dibeda-bedakan. Kemudian pesan dari Mama Samuel juga luar biasa. Oke, terima kasih waktunya Mama Rara, terima kasih Mama Rara, Mama Samuel, Terima kasih Mama Pak Fahri. Umam dan tim untuk waktu dan kesempatan. Pas ya, bulan peduli Down syndrome. Pas Oktober temanya ini. bulan peduli Down syndrome. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.